Halo, selamat malam Kak Kevas. Halo malam Jisti. Iya Kak Kevas, gimana kabar nih Kak? Yes. Sehat, puji Tuhan di sini sehat-sehat. Semoga Jisti juga ya. Sehat Kak, kita sehat kok. Semoga Oke, kita semoga semua juga selalu mm-mm. cuan pastinya ya Kak ya. Iya, amin. Amin. Oke, Kak Kevas, ini kayaknya udah ditunggu-tunggu juga sama teman-teman investor ajaib dan karena durasi kita juga nggak terlalu lama ya Kak ya, kita terbatas Mm-mm. nih. Jadi mungkin langsung aja sesuai dengan temanya menilik sektor potensial di tahun 2022. Tapi sebelum kita lebih dalam membahasnya, mungkin aku mau tanya dulu dong, menurut Kak Kevas sendiri, outlook dari IHSG kita ini akan seperti apa sih Kak, terutama sepanjang tahun 2022 ini? Oke, jadi eh, menarik ya tentang ISG 2022. Kalau sebenarnya personal saya optimis. Waktu Nah, akhir tahun saya bilang saya optimis menatap 2022. Karena tapi ya tidak ada yang tahu ya tiba-tiba ada memanas Rusia dan Ukraina, jadi globalnya hmm. juga memanas dan segala macam. Sebenarnya sih ekspektasi awal kalau tidak terjadi apa-apa, seharusnya kinerja perusahaan itu akan lebih baik, jauh lebih baik dibandingin 2020 dan 2021 harusnya. Jadi sebenarnya outlook-nya sangat-sangat positif gitu. Cuma dengan adanya ya nuansa perang dan segala macam, globalnya panas, uh, sebenarnya banyak uncertainty, banyak ketidakpastian. Tapi sebenarnya udah mulai kelihatan nih sektor mana yang bakal diunggulkan, mana sektor yang agak nanti-nanti dulu aja gitu. Jadi mungkin mix kali ya, mix. Tergantung sektornya apa. Oke oke. Nah, kalau kita lihat selain dari katalis geopolitik sendiri ya, Kak Kevas, Mm-hmm. ini juga ada katalis dari tren kenaikan inflasi nih, umumnya di Ya. negara-negara maju. Mungkin agak sedikit berbeda sama inflasi di negara kita ya, yang cukup terjaga di 2% gitu. Tapi kan di Mm-hmm. negara maju kayaknya udah tercatat inflasinya udah di atas 5% semua gitu ya. Nah, menurut Mm-hmm. Kak Keva sendiri dari tren kenaikan inflasi seperti ini tuh ada tantangan atau bahkan ada peluang sih Kak? Menurut Kak Keva gimana? Oke, tantangan dan peluang itu pasti ada. Jadi kita mungkin sekalian belajar dulu konsepnya gitu ya teman-teman ya. Kenapa sih kok bisa ada inflasi tinggi nih? Jadi teman-teman mungkin bisa dapat insight juga kali ya. Kenapa inflasi sekarang itu tinggi terutama di Amerika. Jadi kan gini, 2020 kita tahu kan kena pandemi teman-teman. Nah jadi banyak bisnis kan kolaps. Nah kemudian gimana sih caranya supaya bisnis-bisnis ini bisa segera pulih gitu ya, pemerintahnya secara global ya nggak cuma Indonesia dan Amerika, semuanya itu gimana berpikir gimana caranya untuk segera pulih. Nah salah satunya adalah dengan memberikan stimulus-stimulus, ya kan, Hmm. stimulus-stimulus ya biasanya berupa bantuan-bantuan atau insentif. Nah, otomatis pemerintah ini kan butuh budget, teman-teman. Butuh uang buat kasih stimulus, genjot sana sini itu butuh uang, teman-teman. Nah, cara pemerintah dapetin uang itu kan dua gitu. Satu, pajak gitu ya. Yang kedua, ya ngambil dari eh, masyarakatnya melalui obligasi. Dan sore ada satu lagi yang ketiga adalah ya cetak uang, ya kan. Nah, sebenarnya cetak uang ini berkorelasi dengan obligasi. Jadi the Fed atau bank sentral gitu ya, cetak uang, tapi cetak uangnya tuh nggak kemudian langsung dibeliin ke masyarakat tuh, nggak dikasih langsung ke masyarakat, tapi dibeliin obligasinya pemerintah. Nah, dari pemerintah dapat uang baru disalurin ke pemerintah. Ya intinya adalah banyak cetak duit. Nah, jadi banyak nih masyarakat nih beredar nih uangnya makin banyak gitu ya, karena digenjot sama pemerintah. Nah, alhasil orang jadi lebih pede untuk spending. Ya, orang jadi lebih pede lebih spending, akhirnya beli ini, beli itu, wah bisnis agak susah, naikin harga dikit. Kemudian, yang sebelah udah naikin harga, gue juga naikin harga, jual gitu kan. Ya, lama-lama akan terjadi yang namanya inflasi dan ya ini efek dari printing money. Ya, nah printing money ini juga karena ya kondisi ekonomi melemah di tahun 2020. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana menyikapi inflasi yang tinggi? Sekarang kan itu pertanyaannya, ya kan? Nah, ketika ekonomi sudah mulai pulih dengan ditandai dengan inflasi yang makin tinggi, setelah itu adalah biasanya pemerintah ini akan naikin suku bunga. Nah, naikin suku bunga, teman-teman, itu dampaknya
buat kita mungkin ngerasa, cuma naik 0,5%, apa berasanya sih, gitu kan. Tapi ini kan yang minjem uang sama bank itu kan banyak banget, jadi 0,5% aja itu sangat berarti, gitu. Ya, jadi artinya apa? Dengan kenaikan suku bunga, artinya ini, biaya kita pinjam uang, kredit, pasti makin mahal. Ya, perusahaan-perusahaan jadi makin mahal nih untuk bayar bunga. Udah bisnisnya susah, makin mahal, jadi ada potensi keuntungan perusahaan akan tergerus. Gitu. Nah, jadi itu yang akan terjadi selama tahun 2022 ini, di mana kemungkinan besar suku bunga itu pasti akan dinaikin terus. Gitu kurang lebih. Oke. Nah, ini sesuai tema malam ini nih Kak Kefas. Tadi Kak Kefas juga Mm-mm. udah bahas, udah mulai kelihatan sektor-sektor yang kira-kira bisa jadi juara di tahun ini. Nah, Mm-mm. kira-kira menurut Kak Kefas sendiri, apa sih sektor yang berpotensi untuk menjadi juara di tahun ini? Oke, jadi sebenarnya kalau dari awal tahun 2021, awal tahun 2022, saya melihat sektor yang paling favorit itu sebenarnya masih dari sektor telco. Kalau telco itu alasannya kenapa? Karena sebenarnya ini zaman juga udah mulai berubah dari 2020. Ya kan, kebutuhan internet, kebutuhan work from home, itu udah sangat masif. Jadi telekomunikasi dan sektor penunjangnya ini sangat sangat berpotensi. Contohnya penggunaan internet makin masif gitu ya, penggunaan data telekomunikasi makin masif. Gimana make sure internet kita lancar? Pembangunan menara harus makin masif juga. Gak cuma menara, kabel, ya kabel-kabel dalam tanah untuk interconnectivity itu juga pasti makin masif. Nah, jadi sektor telekomunikasi ini menurut saya masih diuntungkan gitu. Nah, yang kedua, sudah jelas sebenarnya komoditas gitu ya. Sebelum event perang gitu ya, komoditas itu udah naik daun sebenarnya. Ya, karena ya dengan inflasi yang makin tinggi, orang lebih berspekulasi ke komoditas aja gitu. Ya kan? Nah, jadi komoditas itu sudah kena efek positifnya dari kenaikan inflasi, ditambah dengan sekarang ada perang, jadi kita tahu coal yang naik gila-gilaan, kemudian oil, ya kan, CPO juga. Nah, jadi komoditas sudah pasti jadi primadona tahun ini kita. Dan yang ketiga mungkin yang tidak jauh hubungannya dari semua ini adalah perbankan. Ya, perbankan ini mau suku bunga naik turun sebenarnya tetap diuntungkan gitu. Oke, nah tadi kan berarti yang jadi favoritnya Kak Kefas ada sektor dari industri telekomunikasi. Yang kedua Mm-mm. ada komoditas. Nah yang terakhir Mm-mm. ada perbankan. Ini bisa di-spill nggak Mm-mm. nih Kak, saham-saham yang menarik Jadi, dari sektor ini? spill saham ya. Mm-mm. Untuk telekomunikasi gitu ya, mungkin saya tertarik seperti Telkom, Friend, kemudian ada tower itu seperti TOWR, TB, itu saham-saham yang uh, fundamentalnya kuat gitu ya, meskipun kalau tadi Friend itu lebih ke arah turnaround gitu ya, jadi mungkin kinerjanya terpuruk, tapi karena sektornya lagi menguntungkan, itu bagus gitu. Jadi ya itu yang menarik gitu ya, cuma menarik secara kualitas, tapi ya harga teman-teman cek ya kan, sekarang harga juga udah mulai makin tinggi gitu. Oke, kalau kita lihat kan memang tadi sektor komoditas sempat disebutin juga ya dari Kak Mm-mm. Keva sendiri. Dan memang kalau diperhatikan rally-nya komoditas itu udah nggak hanya dari kemarin-kemarin aja, bahkan dari akhir tahun komoditas itu sebenarnya udah rally. Mm-mm. Nah, untuk teman-teman yang ketinggalan, menurut Kak Kevas, udah terlalu jauh nggak sih kita ketinggalan untuk masuk ke saham-saham komoditas atau masih ada potensi untuk bisa naik lagi? Hmm, bentar ya, saya tuh lagi coba cari hitungan saya tentang komoditas. Jadi gini, banyak DM ke saya juga gitu kan, bro nih batu bara udah tuh demen semua gitu, masih masih menarik nggak? Nah sekarang kita gini aja teman-teman, saya honestly portfolio heavy di call gitu ya, 60%-an ada di call. Jadi saya memang udah pegang call dari bahkan tahun 2020 gitu. Jadi mungkin jawaban saya agak bias gitu. Nah mungkin saya ambil angle dari buat ya teman-teman yang sudah hold gitu ya, sudah hold, sudah pegang duluan nih, menurut saya akan masih sangat bagus untuk di hold. Pertanyaannya, alasannya yang pertama adalah satu,
harga semua komoditas masih rally tinggi. Jadi nggak ada alasan untuk kita jual sekarang tuh nanti dulu menurut saya. Kemudian yang kedua adalah kita harapannya dan kemungkinan besar adalah terima dividen yang besar. Nah, kemarin tuh saya ada hitung-hitungan tuh, misalnya kayak ITMG gitu ya, kemarin laba naik banyak banget nih, ITMG Iya, profit 1000%. naik 1000%, jadi 6 Ya. triliun. Itu 6 triliun potensi untuk dibagi jadi dividen. Ya, karena historisnya ITMG itu royal bagi dividen. Nah, kalau ITMG bagi misalnya, eh, saya bikin hitungannya, 50% aja nih, Cisti. Jadi, Hmm. ITMG ini punya untung 6 triliun, 6,7 sih sebenarnya, ya kan? Mm-mm. Terus dia bagi dividen 50%-nya aja, 3,3 triliun. Nah, jadi per saham nanti ITMG itu bisa dapat 3.000 perak. Nah, harga ITMG sekarang berapa? 30.000, Ya. ya kan? Jadi dividen yield-nya itu udah 10%, teman-teman. Ini masih jauh lebih tinggi daripada deposito, obligasi. Jadi kalau ITMG harga 30.000, menurut saya sebenarnya harganya oke gitu ya. Sangat-sangat menarik gitu ya. Apalagi kalau teman-teman mau ngincer dividen ada bonus 10%. Apalagi buat teman-teman yang misalnya udah punyanya dari 20.000 gitu ya. Berarti yield dividennya aja udah 15%. So why not kita lepas? Mending tunggu dividen. Kalau misalnya nih, tiba-tiba dividennya si ITMG ini lebih besar lagi. Tadi 50% dibagi. Kalau misalnya dibagiin, saya hitung ya, 70% gitu. Itu dividennya aja itu 4.200. Nah, harga ITMG tadi 30.000, berarti yield-nya aja 14%. Ya, mana ada investasi yang ngasih 14% instan nih kalau dividen gitu kan, kan lumayan gitu. Jadi bagi yang sudah punya, saya rasa masih enak untuk di hold, nikmatin dividen. Ya, gitu. Oke, dengan potensi ada pembagian dividen yang jumbo gitu ya, Kak Kevas ya. Hmm, hmm, Karena kinerjanya di kuartal 3 kemarin yang udah rilis bagus-bagus, dan kinerja hmm. kuartal 4-nya atau sepanjang tahun 2021-nya pasti juga berpotensi jauh lebih baik gitu ya. Betul, betul. Oke, Kak Kevas, ini kan kita lihat di masa-masa pandemi saat ini itu, apalagi pas pandemi awal-awal masuk ya ke Indonesia, itu kayaknya sektor sektor kesehatan itu kan emiten-emiten yang relate dengan sektor kesehatan langsung tuh ya pada naik tinggi gitu. Harga Hmm, sahamnya bisa arah gitu beberapa hari gitu. Nah, hmm. menurut Kak Kevas dengan tren pandemi yang saat ini kayaknya sudah mulai mereda, itu sektor kesehatan masih diuntungkan atau enggak sih? Kayaknya sih udah nggak terlalu favorit lagi sih sektor kesehatan. Mungkin eranya udah lewat dan sebenarnya kinerja kesehatan memang bagus-bagus. Cuma valuasinya juga udah tinggi-tinggi. Jadi menurut saya nggak terlalu menarik lagi. Apalagi dengan ya kondisi pandemi juga sudah mulai mau diubah ke jadi endemi gitu kan. Sekarang kita juga udah mulai agak bebas berkeliaran gitu. Jadi rasanya sektor kesehatan menurut saya kinerja pasti masih akan oke gitu ya, tapi untuk sahamnya secara prospek kayaknya udah agak terbatas gitu. Waktunya mungkin udah nggak sekarang. Oke. Nah, kalau kita ganti sektor lagi nih ya, Kak Kevas ya. Tadi Yuk, ada komoditas, terus ada sektor kesehatan. Nah, ini ke perbankan, Kak Kevas. oke. Kemarin itu udah Big Bang rilis kinerjanya sepanjang tahun udah luar biasa semua ya Kak Kevas ya. Bahkan Mm-mm, BRI ternyata itu laba bersihnya tinggi sekali, hampir 30 triliun lebih gitu ya, BBCA mm-mm, juga gitu. mm-mm. Nah, kalau Kak Kevas sendiri kira-kira menyikapi emiten yang rilis kinerja ternyata kinerjanya positif, tumbuh triple digit, double digit gitu. Itu bagaimana sih Kak Kevas menyikapinya? Apa langsung hajar kanan aja itu saham atau gimana? Oke, jadi gini, sebenarnya perbankan itu kinerjanya fantastis tahun 2021 ini, salah satu alasannya karena tahun 2020-nya kan jelek gitu. Jadi sebenarnya kalau saya bilang apakah udah bombastis banget kinerjanya, menurut saya belum gitu. Misal BRI 2019 sebelum pandemi eh, itu 43 triliun gitu ya. 2021 ini masih 40 triliun. Jadi ini masih di bawah dari tahun sebelum pandemi gitu. Jadi dibilang wah banget menurut saya ya biasa saja gitu, karena
belum lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Tapi potensinya memang yes, harusnya habis ini akan recover gitu. Nah, jadi kalau untuk perbankan sebenarnya ini dah memang yang paling safe lah, menurut saya sih paling safe lah. Dalam segala kondisi perbankan ini selalu diuntungkan entah kenapa gitu ya. Ya karena bisnis modelnya emang enak gitu kalau perbankan. Jadi buat saya perbankan ini lebih ke arah yang kalau teman-teman nggak mau terlalu nggak terlalu mungkin naiknya rally kayak komoditas gitu ya, tapi resikonya juga nggak mau terlalu besar, lebih pingin yang aman-aman aja. Sebenarnya perbankan itu lebih menarik karena sektornya saja juga ada defensif gitu. Oke. Nah, kalau saham consumer good menurut Kak Eva gimana nih? Karena kan biasanya kan kenaikan harga komoditas itu justru menjadi katalis yang kurang baik ya untuk saham-saham consumer goods karena CPO-nya kemarin naik. CPO kan adalah bahan bakunya saham-saham consumer goods. Nah, menurut Kak Eva seperti apa? Ya seperti yang udah Cisti bilang ya, jadi kalau kenaikan harga komoditas itu tidak bagus buat consumer goods gitu. Sebenarnya dari pandemi juga consumer goods itu udah agak tertekan karena ya meskipun memang itu kebutuhan umum gitu ya, tapi orang jadi lebih jarang spending kan karena pandemi pendapatan berkurang, spending udah mulai susah gitu. Kemudian sekarang kena komoditas semuanya naik. Ya, jadi bahan-bahan pokok gitu ya, itu semua pasti naik ya. Ini mungkin Indonesia mungkin bisa segera inflasi. Mungkin gitu, mungkin agak ngebut. Sekarang kita lihat gitu ya, harga bensin aja ya yang non subsidi. Itu yang plat merah udah bisa naiknya 30-40% gitu. Kalau yang punya bisnis udah pasti mikir gimana cara cari duit lagi gitu. Mau nggak mau naikin harga jual. Minyak goreng susah, ya kan, gula susah. Jadi udah pasti saya kebetulan punya pasangan bikin usaha, kita juga mikir lah naikin harga jual aja lah, ini mau barang juga susah gitu. Nah, ntar daripada naik-naik gitu. Jadi sudah pasti agak berat gitu kalau consumer goods. Karena saya semuanya ini naik gitu. Biaya bensin, biaya listrik, biaya kebutuhan pokok tuh naik semua. Jadi ya consumer goods buat consumer goods yang berhubungan dengan barang pokok gitu ya, misalnya kayak minyak, sembako, menurut saya agak berat gitu. Tapi kalau ada saya mungkin nggak hafal juga semua emiten. Kalau ada consumer goods yang tidak terlalu barang kebutuhan pokok gitu ya, yang bisa naikin harga suka-suka, nah itu mungkin bisa jadi peluang gitu. Iya, tepung juga naik tuh ada yang ngomong ya. Gitu. Oke, Kak Kevas, itu kita mungkin masuk ke tanya jawab ya, sesi tanya Boleh, jawab. boleh. Banyak yang nanya juga, ini ya, Kak, BBHI gimana? Ini kok Wah, ke perbankan digital ya? oke, Gimana nih, Kak bentar. Kevas? Cek ke BBHI. Ya, BBHI belum rilis ya laporan keuangan kuartal 4-nya ya. Cuma BBHI ini kan banyak corporate actions-nya. Jadi kalau saya sih ngerasa BBHI ini sebenarnya cukup menarik ya. Bahkan sejak right issue terakhir, harganya itu cukup bertahan di level 6 ribuan, 5.500, 6.000, 5.500, 6.000. Jadi saya ngerasa kayaknya masih ada something story yang bisa kita harapin dari BBHI ini. Karena kemungkinan besar kalau polanya begini, mereka kayaknya mau corporate actions lagi. Entah itu apa. Jadi biasanya setelah corporate actions, kalau harganya ini dijaga, biasa masih ada story kelanjutannya. Jadi saya masih expect BBHI ini juga masih ada story kelanjutannya. Mungkin corporate action lagi, bentar lagi. oke. Untuk pertanyaan lain, nah ini ada yang tanya, potensi emiten bank daerah di tengah banyaknya digitalisasi, apakah masih bersaing? Nah, ini gimana nih Kak Kevas? Karena biasanya perbankan daerah kalau kasih dividen pun juga besar ya Kak Kevas ya. Ya, ya Nah, itu ini kalau masih mau menarik ya? dividen hunter tuh bisa banget BJBR, BJTM, itu memang secara track record ke kinerja dividennya royal. Jadi menurut saya untuk pegang sahamnya sih masih menarik kalau teman-teman yang memang long term gitu kan. Tapi secara kinerja, yes memang agak-agak ini ya, agak-agak tertekan lah gitu karena
bank-bank digital yang kecil itu misalnya kayak yang baru muncul terkenal kan Arto, Bank Jago. Mereka kan segmennya bener-bener yang middle to low gitu, UKM-UKM, driver-driver gitu ya, lebih ke SME. Nah, sedangkan untuk yang bank daerah biasanya juga ngincer ke segmen yang sama. Jadi ini mungkin ada persaingan gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang lihat mungkin tinggal di Jawa Barat, saya nggak terlalu aware ya observasi lingkungannya, misal BJBR atau BJTM. Di sana gimana nih penetrasi bank digital? Nah, kalau penetrasi bank digital memang udah banyak, ya kayaknya agak bahaya gitu. Cuma ya kalau mau cari dividen doang ya, iya mereka royal gitu. Oke, ada lagi pertanyaan. Nah, ini ada yang tanya, banyak yang tanya sektor perbankan digital sih sebenarnya, Kak Kevas. Ini Oke, boleh dibantu sip. jawab. Jadi bank digital yang kecil-kecil ini, eh gini, saya ceritain dulu ceritanya. Kebetulan kalau bank digital saya ngikutin banget gitu ya. Jadi gini teman-teman, konsepnya adalah kenapa sih bank digital sekarang, bukan bank digital, bank-bank kecil lah gitu, yang bank yang mungkin nggak sebelum sebelum era-era 2020 ini mungkin jarang kedengeran gitu ya, kayak Bank Ina, Bank Kapital, Bank Bank Yuda Bakti yang sekarang udah jadi Neokamers itu kan dulu nggak pernah kedengeran teman-teman. Yang kedengeran paling ya BCA, BRI, Mandiri, Niaga, Danamon, Permata. Nah, nah bank-bank yang buku satu ini kenapa sih sekarang rame? Satu karena uh, sekarang bank digital itu ya kebijakan digital bank itu dulu cuma bisa dibuka ke bank yang besar-besar, bank buku 3, buku 4 yang besar-besar lah. Nah, sekarang OJK itu udah ngasih kelonggaran bank yang kecil pun, modal kecil pun juga boleh gitu. Jadi ya udahlah daripada susah bersaing sama bank-bank besar, ya udahlah bikin bank digital. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu diminta teman-teman di akhir tahun 2022 ini harus punya modal 3 triliun. Ya, ingat nih angkanya 3 triliun. Nah, jadi teman-teman cek ya, saham-saham bank-bank buku satu yang ekuitasnya, kurang lebih ekuitasnya ya, itu modal intinya, masih di bawah 3 triliun, itu harusnya mereka akan punya potensi untuk minimal right issue. Kenapa? Karena mereka harus cari modal gimana caranya di akhir 2022 ini bisa ngumpulin uang 3 triliun gitu. Nah, buat cari 3 triliun itu susah ya. Paling gampang adalah right issue. Nah, jadi bank-bank kecil ini sampai 2022 menurut saya masih sangat-sangat menarik gitu. Apalagi yang modalnya masih jauh dari 3 triliun. Karena pasti mereka akan genjot gimana caranya bisa 3 triliun, entah gimana caranya gitu. Nah, jadi pasti akan dibuat semenarik mungkin biasanya. Nah, ini just info aja ya teman-teman. Gini, kalau teman-teman right issue, ya, kalau perusahaan mau dapat uang gitu ya, tadi 3 triliun, berarti kan kita-kita ini teman-teman yang bakal setor sebenarnya, gitu. Ya, jadi kalau teman-teman nanti tebus right issue, itu sebenarnya uang kalian berpindah ke perusahaan, gitu. Kalau teman-teman beli saham biasa kan ya uangnya nggak masuk ke perusahaannya kan. Tapi kalau right issue, uangnya itu masuk ke perusahaan. Nah, gini teman-teman, clue-nya ya. Gimana caranya supaya kita-kita ini mau setor duit ke perusahaan? Ayo. Pasti dibuat semenarik mungkin harganya, teman-teman. Ya kan? Nah, jadi biasanya perusahaan itu akan mikir gimana caranya retail itu ikutan nebus, kayak kita-kita itu ikutan nebus. Ya biasanya harga isunya suka di bawah gitu ya. Harganya suka di market makingin dulu agak tinggi gitu. Supaya retail ini kayak, gua mau tebus deh right isunya deh, nih kayaknya murah nih, lumayan nih. Nah, itu teman-teman sebenarnya peluang dan hati-hati ya. Jadi kalau teman-teman ngerti konsepnya, jadikan peluang ya, dan sekaligus juga teman-teman berhati-hati gitu. Setuju, setuju banget Kak Kevas. Nah, jadi teman-teman kalau ada right issue, ya teman-teman harus cermati lagi gitu. Kira-kira euforia yang terjadi emang benar-benar right issue-nya itu akan bagus ke depannya perusahaan tersebut akan ekspansi atau tidak gitu ya. Teman-teman harus lebih cermat lagi gitu intinya. Jangan hanya follow the hype aja ya Kak Kevas ya.
Betul, betul. Takutnya nyangkut di pucuk nih, teman-teman. Ya makanya harus lihat peluang sekaligus hati-hati. Gitu. Setuju, setuju. Nah, ini ada yang tanya kalau untuk sektor properti. Nah, kira-kira apakah akan booming di tahun 2022, Kak Kefas? Apalagi nanti akan ada tren dari kenaikan inflasi, pasti kan memicu kenaikan suku bunga acuan. Nah, ini kira-kira gimana untuk properti? Untuk properti sih saya rasa soon or later memang seharusnya abis ini properti. Cuma pertanyaannya nggak tahu kapan gitu. Mungkin akhir 2022, 2023 nggak tahu. Tapi setelah komoditi boom, ini kan komoditi lagi boom gitu ya. Seharusnya arahnya ke properti, seharusnya. Karena ya ini banyak mungkin ya tapi ngeliat kondisi global juga ya. Karena kalau intinya kalau banyak orang kaya baru pasti larinya ke properti gitu ya. Dan kalau suku bunganya juga nggak tinggi-tinggi banget, maksudnya nggak ngebut di Indonesia, nggak naik banyak, ya harusnya habis itu properti gitu. Karena ya biasa orang sukanya apa sih invest gitu kan. Ya kalau yang kaya biasanya pinginnya beli properti gitu. Kuasain properti yang banyak, beli tanah, beli rumah, stok aja buat invest gitu. Nah jadi ya, setelah komoditi boom, kalau ngelihat polanya biasanya memang ke properti. Cuma pertanyaannya boomnya sampai kapan komoditas ini, saya nggak tahu gitu ya. Saya kan bukan dukun, bisa ngeramal kan nggak tahu juga. Jadi kalau spesifik 2022, I don't know teman-teman ya. Gitu. Oke, memang siklusnya seperti itu ya, Kak Kefas ya. Biasanya setelah Hmm, komoditi boom, diikuti oleh properti yang naik. Tapi kita juga nggak pernah hmm. tahu kira-kira market akan seperti apa nih. Ya, Akan selama apa komoditi boomnya. Oke, kemudian ada lagi yang tanya, ini satu pertanyaan lagi mungkin ya, Kak Kefas ya, bisa dibantu ya. oke. Boleh. Oke, untuk, nah ini ada yang minta dibahas dividen trap. Nah, gimana tuh Kak Kefas? Oke. Jadi dividen trap itu adalah ketika suatu perusahaan itu kan bakal ngerilis dividen. Terus dividennya itu besar. Besar itu dalam artian persentasenya itu besar. Jadi misal kalau tadi, uh, let's say, apa yang baru mau ini? Oh, BRI ya. BRI itu kan harga, anggap aja biar gampang ya, 4.000 gitu ya. Kemudian dividennya dia hampir nyentuh 200. 200 itu berarti berapa? 400, 5% ya. Kalau 200 itu 5%. Tapi dia 174, berarti ya sekitar 4%-an lah ya, anggap aja 4% gitu. Nah, itu besarnya itu tergantung yield-nya. Dapat berapa nih kira-kira kalau gue beli sahamnya, kemudian gue cuma dapetin dividennya. Nah, jadi ketika dividen yield-nya besar, gitu ya, misal BRI 4.000, dia kasih 800 gitu. Itu kan berarti 20%. Pasti semua orang akan, wah gila, gue beli BRI nih, karena begitu gue beli satu hari, besok gue jual, gue dapat 20%, gitu kan. Ya, Nah, jadi uh, itu yang dinamakan uh, hati-hati dalam dividen trap. Karena setelah come date, gitu kan yang dapat dividen cuma yang megang di hari come date, gitu kan. Besoknya siapapun yang mau jual, ya tetap dapat dividen. Nah, jadi kalau orang yang cuma ngincer dividennya doang, kemungkinan besar besoknya mau dijual langsung. Nah, udah besok jual aja, pasti. Karena gue nggak pengen megang lama, cuma sekedar dapetin dividen. Nah, akhirnya di ex-date-nya, di hari besoknya, itu orang berlomba-lomba untuk jualan. Nah, biasanya karena terlalu banyak, langsung ARB. Ya kan, ARB nggak bisa keluar dari ya. retail, gitu kan. Besokannya ARB lagi, gitu. Besokannya ARB lagi mungkin. Jadi, bisa aja impas. Nah, jadi hati-hati dengan saham yang hanya sekedar mau hati-hati buat teman-teman kalau cuma sekedar oh gue mau dapetin dividen besar terus besok keluar gitu ya. Nah jadi kalau mau dapetin dividen ya sekalian aja pegang long term gitu kalau memang mau gitu. Jadi ya sekalian aja. Nah jadi menurut saya kalau sekedar trading yang eh, dividen cuma nyari dividen apalagi belum punya sahamnya ya gitu ya, Hmm. eh, agak hati-hati sih menurut saya, harus pintar-pintarnya. Kalau bisa ya teman-teman gini, sebelum dividen trap itu gini, siapa sih yang kena jebakan biasanya gitu? Yang kena jebakan biasanya orang yang infonya taunya belakangan gitu. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, wah ini udah mau come date nih, buru-buru nih, ya siap-siap kena dividen trap.
Tapi kalau teman-teman jeli, sebenarnya teman-teman udah bisa hitung dulu dari sekarang gitu. Kayak tadi ITMG, saya eh, sebelum laporan kuartal 4 rilis, kita udah pasti bisa nebak dividennya call itu udah pasti akan tinggi lah kemungkinan besar gitu. PTBA tahun lalu bagi dikit, ITMG tahun lalu bagi dikit. Sekarang harusnya bisa jor-joran gitu. Apalagi call-nya naik. Jadi sebelum bahkan pengumuman dividen, beli dulu gitu. Karena kita percaya bahwa dividennya akan besar. Nah, habis itu teman-teman yang kasih jebakan tuh mungkin. Begitu comeback teman-teman jual. Bisa aja kan, karena teman-teman udah nebak duluan nih, pasti dividennya besar. Jadi daripada ngincer dividennya, mungkin teman-teman bisa aja TP ketika capital gain-nya udah tinggi. Gitu. Gitu. Tuh menyikapinya seperti itu ya teman-teman ya, supaya tidak terkena Iya. dividend trap. Ini kan lagi zamannya earning season nih, ya. Ini Ya. teman-teman bisa Mm-mm. lihat kira-kira emiten yang udah rilis kinerjanya yang udah triple digit atau sampai 1000% kayak ITMG itu ada potensi dividennya itu nanti akan besar teman-teman. Jadi masuknya itu Mm-mm. jauh-jauh hari sebelum Ya. periode dividennya itu dirilis gitu. Oke, Bahkan Kak Keva. saat pengumuman RUPS gitu misalnya. Kayak ITMG udah 24 Maret udah mau RUPS, udah pasti tuh bahas dividen. Jadi sebelum pengumuman dividen udah siap-siap dulu kalau teman-teman mau gitu. Nah, itu tuh. Jadi jauh-jauh hari belinya, teman-teman. Jangan justru Mm-mm. pas lagi euforinya tinggi, pas udah menjelang jelangkung date-nya baru beli. Takutnya udah Iya. udah bukan di Mm-mm. pucuk lagi, udah di langit ya, Kak Kevas ya. Iya. Iya. Udah pucuknya langit kan. Nah, hati-hati. Iya. Oke, Kak Kevas, ini kayaknya karena keterbatasan waktu. Terima kasih banget Oke, Kak Kevas udah meluangkan waktu untuk join sama-sama sama Sisti. Mm. terima kasih banget deh pokoknya. Oke, mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa sharing seperti ini lagi ya, Kak Kevas ya. Siap. Oke, thank you Kak Kevas. Thank you Thank you teman-teman Sisti, thank Ajaib you semua. semuanya.